Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Almira Faraisa. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Tata Rias, angkatan 2019, kelas 19 reguler A. Hari ini, saya ingin mempresentasikan tugas mini riset, rekayasa ide, dan proyek mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mini riset saya. Pada akhir tahun 2019, virus corona pertama kali muncul di Wuhan, Cina. Virus ini menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan dari mulai flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Sudah 1,5 tahun pandemi virus corona ini di Indonesia, sehingga banyak sektor yang dirugikan, mulai dari pendidikan, industri, perdagangan, wisata, dan lain-lain. Pada tanggal 24 Mei 2021, saya melakukan kunjungan mini riset ke Salon Lina di Jalan Yosudarso Jati Utomo, Binjai. Adapun hasil pengamatan dan wawancara mini riset yang saya dapat yaitu, pertama, ketika saya mengunjungi Salon Lina, hanya terdapat satu pelanggan yang sedang melakukan pengecatan rambut ombre. Yang kedua, Bu Lina selaku pemilik salon mengatakan, selama pandemi, omset salonnya mengalami penurunan sebab orang-orang jarang ke salon. Yang ketiga, 2 orang karyawan Bu Lina diberhentikan karena omset salon menurun, sehingga hanya Bu Lina sendiri yang mengelola salon tersebut. Yang keempat, pelayanan di salon tersebut sangat sopan dan ramah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa angka pengangguran selama pandemik semakin meningkat dan hanya sedikit orang-orang yang berani pergi ke salon selama pandemik ini. Padahal, banyak orang yang sangat ingin memanjakan dan mempercantik dirinya ke salon. Oleh sebab itu, sebaiknya para penyedia layanan jasa atau lainnya seperti salon harus menambah atau mengubah strategi pemasaran mereka. Di sini ada salon Bu Lina. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang rekayasa ide saya. Sedikit orang yang hanya berani pergi ke salon selama masa pandemik ini. Padahal banyak orang yang sangat ingin memanjakan dan mempercantik dirinya ke salon. Karena perawatan bukan lagi sebuah kemewahan tetapi suatu kebutuhan. Orang-orang dari berbagai kelompok umur dan jenis kelamin ingin terlihat baik. Oleh sebab itu, terciptalah ide untuk melakukan layanan jasa dengan cara home service, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Layanan ini juga bisa disebut dengan salon at home service with prokes. Layanan salon at home service with prokes, protokol kesehatan, adalah fasilitas salon yang dapat dimanfaatkan kapan saja dan di mana saja sesuai keinginan pelanggan. Selain menghemat waktu, biaya perjalanan, dan kenyamanan adalah keuntungan besar. Dan juga bagi para wanita yang memiliki komitmen profesional, ibu baru yang tidak bisa meninggalkan bayi mereka terlalu lama, dan juga orang yang tidak berani pergi ke salon karena pandemik, layanan ini adalah solusi yang tepat. Karena petugas yang diutus sudah melakukan tes swab dan juga menerapkan prosedur protokol kesehatan. Ini adalah baju petugas yang diutus untuk melakukan home service salon di rumah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang proyek. Dari hasil mini riset dan pengembangan ide, untuk tugas proyek kami yaitu berupa usulan program kreativitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan jasa dengan judul Cat Rambut Ombre dengan Layanan Salon at Home Service with Prokes atau Protokol Kesehatan. Cat rambut ombre dengan layanan salon at home service with prokes protokol kesehatan beranggotakan saya Dinda Almira Fahraisa sebagai ketua dari Prodi Pendidikan Tata Rias 2019 dan teman saya Sabrina Auliasyarah dari Akuntansi 2019 dan juga Sabila Azhara dari Kimia 2019. Untuk melakukan proyek tersebut, kita memerlukan alat dan bahannya yaitu bleaching powder, developer, cat rambut warna red brown, mangkuk dan kuas cat, handuk, kertas aluminium foil, sisir berekor dan catokan. Ini dia alat dan bahannya.
Langkah-langkah untuk mengerjakan proyek ini adalah yang pertama, persiapan pribadi dengan memakai baju kerja sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua, pastikan rambut klien kering dan bersih. Jika rambut klien kotor, harap lakukan sampling terlebih dahulu, lalu keringkan rambut tersebut. Yang ketiga, bleaching pada bagian bawah rambut klien setiap section. Aplikasikan bleaching tersebut, lalu tutup dengan kertas aluminium foil. Yang keempat, tunggu hingga level 7 atau 8. Setelah itu, bilas rambut dan kemudian keringkan. Yang kelima, aplikasikan cat rambut dari pangkal sampai ujung rambut. Yang keenam, tunggu beberapa menit sampai warna masuk, lalu bilas. Yang ketujuh, kemudian keringkan rambut dan lakukan penataan. Ini dia hasil proyeknya. Dan di sini adalah baju untuk petugas salonnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.